Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gross Ever, majalah Gross Digital kembali mengudara. MGD dalam majalah Gross Digital dalam kurung MGD garis miring Gross TV kembali mengudara. Tadi kita sudah sebetulnya pengen mengulang sudah menangkap Widiandoko di kamar hotel. Sebenarnya ingin melakukan siaran langsung seperti sidang dahulu. Tapi ternyata pelaksanaan sidang hari ini kayaknya mengenang masa lalu ketika pelaksanaan kongres luar biasa. Baru masuk, tak lama kemudian 10 menit, kurang lebih 10-15 menit bubar. Nah, ini yang ingin kita tanyakan ke narasumber kita. Nggak usah kita perkenalkan lagi, Kang WH. Oke. Kang Bro, kok kayak kongres luar biasa, cuma 10-15 menit baru masuk tuh keluar lagi. Terus itu pertanyaan pertama, kenapa bisa lebih cepat seperti itu? Yang kedua, betul nggak ada yang mengajukan untuk menghadirkan saksi ahli kemudian ditolak? Monggo, sapa dulu teman-teman. Ya, terima kasih pemirsa Gross TV ya. Saya selalu kalau ke Jakarta itu ya oleh Mahfud. Tadi saya udah bisa menghindar dari pengadilan Tun, ternyata ketangkap juga di dalam kamar. Digerebek di dalam kamar Bidakara. Banyak jalan, di kamar mulai dari kemana? Meloncat. Digerebek di kamar Bidakara. Oke, jadi gini bro. Ya memang minggu yang lalu itu dari tergugat itu mengajukan saksi ahli. Ya. Nah, jadi saya sih sebenarnya nggak keberatan. Boleh-boleh aja, mau saksi ahli, mau 10, mau ini kan nggak masalah. Dari pihak Bang WH? Pihak enggak, mereka. Oke. Kalau saya nggak ngajukan saksi ahli. Apa saya ngajukan saksi ahli? Saya prinsipal. Daripada saya bayari saksi ahli nanti harus belajar sama saya, mending saya sendiri yang jelasin. Saya bayar diri sendiri loh. Bayar diri sendiri. Iya. Jadi berarti yang mengajukan bukan Bang WH ya? Bukan. Oh, tapi kan mengajukan tergugat atau tergugat, intinya mengajukan saksi ahli. Yang kami tanyakan itu kan begini kepada majelis hakim itu ya. Oke. Pertama, saksi ahli itu apa? Itu apa? Saksi ahli dalam sidang Tun ini kan harus dijelasin. Kalau itu berkaitan dengan keahlian di tata usaha negara, hakimnya sudah hakim tata usaha negara. Iya benar. Iya, pengadilan tata usaha negara. Iya, makanya saksi ahli apa ini? Ini kan orang nggak paham. Termasuk surat menyuratnya. Waduh. Ya kalau memang saksi ahli kan dia harus menyiapkan dong. Oke. Misalnya dia ahli bidang apa? Dari universitas mana? Nggak boleh subjektif. Kalau subjektif, misalkan kamu bagian dari subjek tergugat, ya nggak boleh misalnya. Jadi saksi ahli. Saksi aja nggak boleh, apalagi ahli. Saksi ahli apa ahli bersaksi nih ya? Nah, itu. Kalau pura-pura ahli boleh kan? Pura-pura ahli. Ya gini, kita oke lah, kita menghargai. Tapi semua ini prosedur hukum itu kan ada. Namanya hukum itu kan sering saya sampaikan, law is a tool of social engineering. Tujuannya is order but not is disorder. Oke. Tujuannya kan ada ketertiban, bukan ketidaktertiban. Caranya harus, namanya aja hukum acara. Caranya harus ini, makanya saya bilang, saya aja yang prinsipal, yang tidak pakai pengacara aja paham bagaimana cara beracara di dalam hukum tata usaha negara maupun perdata. Jadi harus dibedakan. Tata usaha negara itu berkaitan dengan administratif negara, administrasi pemerintah dan birokrasi pemerintah. Ini yang harus dipahami. Kemudian sama dengan model perdata ya. Sudah sering saya terangkan. Itu masuk dalam kategori preponderance of evidence. Perlu diterangkan ahli yang mana hakim itu misalnya nggak ngerti, misalkan
berkaitan dengan surat tanah, sertifikat tanah, atau yang kaitan yang memang hakim tun tidak memahami tentang substansi dari isi, misalkan hukum pertanahan, misalkan, atau hukum lain yang terkait, yang memang hakim tunnya nggak paham, harus ada ahlinya untuk menjelaskan. Karena kompetensinya ini kan, tun ini kan di administrasi pemerintahan dan birokrasi pemerintahan atau tata usaha negara, gitu loh. Nah, kalau kemudian ahli ini mau menjelaskan tentang surat administratif, nah hakimnya tun sendiri kan sudah paham. Berarti meragukan hakim ya? Bukan meragukan hakim. Ini orang ini kan tidak paham. Makanya gini, jadi orang itu kan harus ngerti kita itu. Jadi jangan sok-sokan saya ahli atau saya ini ahli tapi kamu surat menyurat aja nggak paham. Apa kamu nggak ngerti antara preponderance of evidence? Itu preponderance of evidence itu di backup oleh atau diperkuat oleh undang-undang yang sering saya sampaikan, 164 HIR, 284 RBG, 1866 BW. Ini di backup oleh di situ, gitu loh. Nah, asas-asasnya juga ada di situ, sudah jelas. Dan itu sifatnya itu, kenapa itu saya katakan itu sifat formalitas yang mutlak. Itu ada ketentuan ayat selanjutnya itu di 165 HIR, kemudian 285 RBG, kemudian ada juga di RF 48 RF dan sebagainya. Di situ ada penjelasan secara detail, dan ahli itu harus tidak bisa maaf aku minum dulu ya. Minum, santai aja Kang, udah tenang. Tarik napas, minum, jawab lanjut. Jadi gini bro, supaya kita bermutu lah wawancara kita. Jadi kita tuh harus bisa memisahkan hukum acara antara ini hukum acara tata usaha negara administratif dan ini hukum acara pidana, beda. Kalau hukum acara administratif, ya, termasuk perdata, itu kenapa di 16 HIR itu ada angka 1, 2, karena dia mengenal hierarki. Mengenal hierarki. Nah, di Menteri Hukum dan HAM itu sangat paham, Pak Edward Edi itu sangat paham dalam konteks ini. Pak Edward ngerti banget, saya tuh baca bukunya beliau juga kok. Dia paham, karena dia ahli pidana, dia ada pembanding komparatif loh dia dalam buku dia itu dengan Friedrich. Friedrich itu alat bukti bebas. Nah, yang dibutuhkan ahli dalam konteks penjelasan yang diutamakan kalau hakim itu bisa mendengarkan ahli dalam konteks Friedrich. Jadi saksi di itu nomor bukan nggak ada nomornya, tapi diutamakan. Tapi tetap keputusan hakim yang dominan di situ. Tapi di PTW ini keyakinan hakim. Berarti di PTW itu misalkan di pidana. Pidana itu saksi utama 184 KUH pidana di situ sama yang namanya ahli di situ utama. Keterangan ahli. Nah, kalau di PTWN sendiri. Kalau tun itu kan tadi preponderance of evidence. Saksi ahlinya nggak dibutuhkan, apa? Bukan tidak dibutuhkan. Di situ udah ada angkanya. Nanti dibaca di 164 HIR, 284 RBG, 1866, termasuk di Undang-Undang 30 2014 administratif dan birokrasi. Berarti saksi ahli di PTWN ada nomornya, mengenal hierarki gitu loh, mengenal hierarki di situ. Hakim itu absolut mutlak akan melihat itu. Itu ada di HIR, RBG, bahkan RF itu diatur semuanya secara jelas detail. Jadi nggak bisa main ahli-ahlinan, ahli apa, ahli bersaksi atau saksi ahli atau apa. Itu kan maksudnya itu keterangan ahli gitu loh. Jadi nggak ngasal-ngasalan. Makanya kan kemarin kan juga hakim kan menolak, ya. Kenapa hakim menolak? Ya memang nggak ngerti nih mau mengajukan tapi nggak ngerti maksudnya apa itu loh. Makanya kalau menurut saya ya memang gimana ya, susah kalau ngomong sama orang nggak ngerti itu. Tapi yang untungnya hakimnya ngerti, paham, jadinya menolak hakim